Hai, Assalamualaikum sahabat. Masih di novel Bidadari dalam Puisi. Nah, gimana nih Alia? Kayaknya dari sana dan dari sini semua mendukung Kevin. Gimana ya kuatnya hati Alia? Yang penasaran? Kita lanjut yuk. Cus! Part 34. Monolog Kevin. Kevin memandangi wallpaper pada ponselnya. Senyum Alia yang keterlaluan manisnya. Kemarin aku mengajakmu dan keluargamu liburan ke Paris di akhir tahun ini. Saat aku menyelesaikan tesisku dan menyiapkan agar kamu bisa refreshing sejenak sebelum memulai skripsi. Aku ingin membawamu untuk bisa langsung melihat keindahannya. Aku ingin memperbandingkan mana yang lebih cantik, menara lampu itu yang sudah diakui dunia, atau masih lebih indah cahaya pada matamu. Tapi apa jawabanmu? Kamu lebih tertarik untuk mengunjungi taman pinus sederhana yang memiliki pohon tinggi dan berjajar rapi di kota ini. Katamu, pernapasanmu lebih sehat jika menghirup udaranya. Aku menyetujuinya. Tapi kamu malah punya syarat aneh. Kaca jendela mobil harus kita buka. Kita melewati pabrik dan pohon karet. Tutup saja, kataku. Kamu bilang jika kita saling mencinta, tidak akan menyakitkan untuk melewatinya. Meski hidungku sesak ketika aku harus melewatinya. Dan aku harus mengatur napas sebisanya agar tidak mual. Tetap saja aku turuti maumu. Aku mencintaimu, Alia. Tapi bukankah bisa kita menutup jendela kaca mobil saat melewatinya, agar kita tidak saling sakit menghirup udaranya? Dan aku tetap menurut apa saja inginmu. Dan kemarinnya lagi, aku kembali mengajakmu akan jalan-jalan ke Swiss dan Italia. Aku ingin kita menikmati indahnya pegunungan Alpen. Kamu jawab apa? Kamu cukup senang jika bisa mengunjungi sebuah taman kecil di kotamu juga. Ada spot foto cantik. Kamu juga ingin berlari di dalam labirin. Aku pun menyetujuinya. Kupikir aku akan bisa menggandeng tanganmu, merangkul bahumu, sambil sesekali mencium wangi rambutmu, dan saling bertutur selayaknya kekasih. Dan kita akan melaluinya bersama. Tapi aku salah. Kamu malah berlari sendiri dengan cepat dan memintaku mengejarmu sampai dapat. Bagaimana aku bisa mengejar larimu yang secepat kilat? Katamu kamu terbiasa berlari karena harus kuliah pagi dan tentu saja akibat bangunmu yang telat. Kemarinnya lagi, saat ku jemput dari kampus dan akan mengajakmu makan siang, tiba-tiba hujan turun. Kamu memintaku menepikan mobilku. Kamu ingin berteduh di sebuah ruko kecil di pinggir jalan. Kenapa kita harus berteduh? Kita kan punya mobil untuk tetap tidak kehujanan. Bahkan kita bisa melanjutkan perjalanan. Katamu, kamu rindu melihat titik hujan yang jatuh dari atap genteng ruko. Walaupun mata pemilik ruko itu sangat bingung karena kita yang sudah teduh di dalam mobil harus rela turun dan malah berteduh di depan ruko miliknya. Saat aku akan mengambil payung di bagasi belakang, kamu melarangku. Katamu, kamu ingin melihatku terkena titik air hujan yang nanti akan jatuh di atas rambutku dan turun ke hidungku. Aku harus berlari dari parkiran mobil dan mendekatimu yang sudah lebih dulu berteduh di bawah atap ruko itu. Walaupun aku sedikit basah, dan benar saja katamu, akhirnya tetes air hujan itu memang membasahi rambut dan wajahku. Tapi aku sangat bahagia ketika kamu menyeka air hujan di wajahku dengan tanganmu yang lembut. Tapi kenapa tatapanmu sedih? Oh, kamu minta maaf karena permintaanmu aku menjadi basah. Tapi sudahlah, aku bahkan merelakan jika kamu minta. Saat itu aku berdiam saja di bawah hujan tanpa perlu bernaung di bawah ruko itu. Kenapa? Agar tanganmu bisa menyeka seluruh yang basah dariku.
dan sebuah kedai kopi. Kamu penikmat kopi. Kuturutkan saja kamu untuk memesan berbagai kopi yang kamu bilang rasanya sangat manis. Kamu bilang dulu sekali kopi di sana pahit semua. Tapi sejak 3 bulan terakhir, semua minuman ini manis semua. Bahkan jika tanpa diberi gula sekalipun. Kamu tidak tahu ya, menurutku yang sudah dicampur gula pun kopi di sana masih terasa ada pahitnya. Tapi aku berpura-pura setuju saja, walaupun lidahku sangat tidak menerima kepura-puraanku. Setelahnya kamu akan memberikanku hadiah, menyanyikanku lagu dengan gitarmu. Tapi terkadang lagumu penuh nada rindu. Kenapa harus rindu? Bukankah aku selalu ada untukmu? Tanyaku. Kamu hanya menjawab, untuk menghibur hati mereka yang sedang rindu. Oh, betapa baiknya kekasihku ini. Aku juga bertanya, kenapa kamu suka sekali dengan satu restoran di sebelah barat kota kita? Kamu jawab, di sana ada live musiknya. Kamu akan dengan senang hati menerima tawaran dari lelaki separuh baya yang setiap melihatmu akan selalu memintamu untuk naik ke panggungnya yang tidak besar itu. Kamu akan bernyanyi dan memainkan gitarmu. Kenapa selalu 2 lagu? Katamu, kalau 1 lagu, pasti pemilik restoran itu akan meminta 1 lagi. Kenapa tidak 3? Katamu akan ganjil dan sulit menemukan genapnya. Walaupun aku tidak mengerti maknanya, tapi aku bahagia. Karena setiap selesai dari atas panggung, kamu selalu berbisik. Sebenarnya kamu malu. Dan setiap aku menjawab penampilanmu sangat bagus, kamu akan menatapku hangat dan mengucapkan terima kasih. Kamu juga pernah bertanya, apakah aku mencintaimu beserta apa yang kamu miliki? Tentu saja, jawabku. Kamu kemudian menyerahkan kunci motor matic hitammu. Aku bingung. Katamu akan meminjamkan motormu selama 3 hari untukku. Untuk apa? Kamu tertawa. Kamu bilang, kamu ingin melihat apa yang bisa kuperbuat dengan motor maticmu yang sudah. Aku mengambil motormu yang kamu sebut menyewakannya padaku, bukan meminjamkannya. Aku tertawa saat itu. Untuk apa aku menyewanya? Pikirku. 3 hari kemudian, aku mengembalikan motor hitam itu beserta 1 motor matic keluaran yang paling baru. Sudah saatnya kamu mengganti dengan yang lebih baru. Karena aku khawatir kalau kamu masih memakai motor lamamu, barangkali sudah ada bagian yang harus diganti dan aku belum punya waktu untuk ikut mengurusi itu. Ternyata aku salah. Kamu marah besar. Katamu, kamu tidak perlu motor baru. Kamu hanya menginginkan aku membawanya ke bengkel dan memeriksa apakah ada yang harus diganti. Aku bingung. Kalau aku bisa membelikan yang baru dengan model dan harga yang memang pantas untuk orang tersayangku, kenapa aku harus malah hanya memperbaikinya? Aku pun minta maaf. Dan motor baru itu sekarang terparkir saja di garasi kecilku. Aku kemudian bercerita, kalau motor itu tidak kugunakan dan tidak kamu gunakan, kemudian kamu memberi usul, bagaimana kalau kita jalan-jalan ke satu tempat makan yang lumayan jauh, berada di pinggiran sungai yang banyak perahunya. Walaupun tanganku pegal karena jarang menggunakan motor, apalagi dengan perjalanan lumayan jauh ini. Tapi aku sangat senang melihatmu yang berdecak kagum pada penarik sampan di perahu-perahu kecil itu. Kamu juga mengajakku berkeliling untuk memilih makanan. Walaupun akhirnya tetaplah kamu yang memutuskan di warung mana kita akan makan. Dan pulangnya kamu berharap kita bertemu gerimis. Kenapa? Tanyaku. Biar romantis, Kak, jawabmu. Aku kemudian berhenti di tepi jalan dan memberi ide. Apa kamu mau? Sekarang juga aku akan menyewa heli untuk memberikan gerimis buatan untuk kita agar perjalanan kita ini romantis. Katamu tidak perlu, biar kamu saja yang gila. Jangan dua-duanya yang gila, harus ada yang waras di antara. Hari itu kamu tersenyum manis, sangat manis. Dan itulah pertama kalinya kamu menyandarkan kepalamu di punggungku.
Sejak hari itu, aku rajin menjemput dan mengantarmu dengan motor baru kita. Sepertinya kamu lebih menyukai hidup sederhana, walaupun kadang kulitku terasa sakit karena harus terkena sinar matahari langsung. Tapi aku mulai tidak peduli. Yang aku pedulikan kulitmu. Tidak apakah kamu berada di bawah terik matahari? Bukankah kita punya mobil yang bisa melindungimu dari panas dan hujan? Jawabanmu, sesuatu itu tidak harus dinilai dengan kemewahan. Perempuan akan menjadi istimewa karena cinta. Iya, cinta akan membuatnya selalu bersinar. Tetapi harus dilengkapi dengan kemewahan juga. Jika kemewahan itu ditaburi dengan perhiasan, maka sempurnalah keistimewaannya. Perhiasan bukanlah hal yang wajib, namun perlu dimiliki oleh setiap wanita. Ada saat-saat istimewa di mana wanita perlu tampil semakin indah dengan perhiasan kebanggaannya. Aku pernah membahas kalung yang tidak pernah lepas dari lehermu. Mama sempat jalan-jalan ke Eropa. Di sana dia menelpon kita dan menanyakan, "Kamu ingin kalung yang mana?" Mama menunjukkan bentuk dan berbagai potongan berlian. Kamu cuma tertawa. Kamu bilang tidak usah. Kamu takut menyimpannya di kos karena kamu sering pergi-pergi. Pakai saja, kataku. Kamu bilang, apalagi dipakai? Anak kos mana yang berani memakai barang mewah itu ke kampus? Atau jalan nongkrong sambil menenteng gitarmu? Tidak akan aman, katamu. Ya, kali ini aku membenarkan alasanmu. Tapi, apapun yang aku lakukan, kenapa seperti terlihat biasa saja bagimu? Aku juga ingin seperti mereka. Apakah kamu terlalu lugu? Aku bisa mengajarimu. Atau sebenarnya kamu bisa saja melakukannya, tapi bukan denganku. Sempat lagi saat kita bersama ponselmu berdering. Kamu menyebutnya seseorang yang memberimu kabar baik, tapi tidak kamu angkat. Katamu nanti juga akan menelpon lagi. Siapa yang akan menghubungi berkali-kali untuk memberikan kabar baik? Aku yang sekarang sedang membuatkan cerita baik, bahkan seperti tidak kamu anggap. Sekali waktu saat kita menonton film di bioskop, aku mencoba memegang tanganmu. Kamu selalu, "Aku ini kekasihmu," bisikku. "Nanti dulu," katamu. Kenapa kamu diam saja ketika mataku memohonmu syahdu? Kenapa selalu kamu acuhkan bahasa tubuhku? Hingga kamu tidak menaruh sedikit saja perhatianmu. Aku merasakan, kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Ada yang salah dari caraku mencintaimu. Apa kamu pernah memikirkanku sebentar saja? Tapi aku akan sabar, karena janjimu akan belajar untuk mencintaiku. Harapanku adalah waktu itu akan datang secepatnya. Memang, alasan pertama aku menerima perjodohan ini karena parasmu yang cantik. Kemudian aku mulai menyukai lakumu, ceriamu, bahkan cemberut dan ngambekmu. Tak sedikit pun membuatku marah, malah aku belajar sabar. Perlahan aku mulai menggila dalam mencintaimu. Di luar ini perjodohan atau tidak, aku ingin kamu menjadi dan hatimu menjadi hidupku. Aku mau seperti orang gila menuruti kemauan anehmu. Padahal aku ini bukan orang biasa. Aku terbiasa dihormati. Di perusahaan yang sebentar lagi akan kupimpin, sekarang saja setiap aku melangkah di sana, semua karyawanku akan menunduk hormat, walau aku tidak terlalu suka juga. Di kampusku, berapa banyak mahasiswa yang mencoba menarik perhatianku, dan tampilan mereka berkelas. Sedang berjalan denganmu, kamu terlalu cuek, memakai celana pendek belelmu dengan baju kaos ketat. Bahkan sandal jepitmu yang lumayan usang itu harus ditambah dengan gelang kaki berisikmu. Kamu bilang kalau kamu tersesat, aku bisa menemukanmu dan mendengar suaranya. Kamu pikir kalau kamu hilang,
Aku tidak sanggup membayar mata-mata untuk mengamati kemana kamu pergi. Tapi aku percaya kamu baik-baik saja selama bersamaku. Aku berkali-kali membawamu ke butik ternama. Kamu bersedia untuk tampil seperti yang aku mau. Makan malam dengan gaun panjang dan rambut terurai. Betapa cantiknya kekasihku. Tapi besoknya kamu kembali lagi ke wujud asalmu. Tapi kenapa juga kamu selalu manis? Polesan saat aku membawamu ke salon ternama membuatmu bak perih. Tapi ketika kamu cuci muka, karena katamu seperti topeng monyet, malah terlihat wajahmu bak bidadari. Aku setuju, tapi sesekali tampillah berkelas. Mungkin memang belum sekarang, nanti saat kamu akan menjadi ratuku. Bercerita tentangmu kekasih kecilku, kenapa harus aku yang memohon untuk dicintai? Aku bahkan bisa memilih salah satu dari mereka. Tapi kembali dan kembali inginku hanya mau kamu saja. Aku ingin kamu cintai seperti gelang kaki dan kalung yang tidak pernah kamu lepaskan itu. Aku ingin kamu cintai seperti gitar yang kamu bilang adalah teman saat sepimu. Saat ku tanya sepi apa, bukankah aku selalu ada? Jawabmu, sepi itu bukan hanya tentang ada raga, tapi perlunya rasa. Jawabmu, aku semakin tidak memahaminya. Aku ingin ketika kamu bangun, aku adalah orang pertama yang kamu ingat. Sebisanya aku akan menjagamu dengan baik, memperhatikan kesehatan dan penampilanmu agar kita layak. Dan tugas-tugas kuliahmu, serahkan saja semua padaku. Aku akan bantu agar kepalamu tidak terlalu penuh dengan beban, agar masih kau sisakan untuk memikirkan dan mencintaiku. Sebentar lagi, kita akan menikah dan kamu benar-benar akan kumiliki. Aku akan membahagiakanmu. Aku tidak akan membiarkanmu lagi terjaga saat kamu merasakan sedih seperti katamu. Bersambung ke part 35. Duh, kenapa jadi ikut baper ya? Ternyata bersama Alia tidak terlalu bahagia seperti yang dibayangkan sebelumnya. Alia belum cinta. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum.